Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yazid Iram Kahyar. Nama saya Muhammad Dafaizuddin. Saya Safa Angga Suwarno. Kami dari PT Inokref. Di video kali ini kami akan membahas terkait materi praktikum perancangan sistem industri 2 modul 11, yaitu analisis input data simulasi. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan. Oke, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu simulasi sistem. Nah, jadi simulasi sistem ini merupakan sebuah proses perencanaan model berdasarkan sistem nyata yang dilakukan melalui sebuah eksperimen dengan tujuan untuk mempelajari dan mengevaluasi sistem nyatanya tersebut. Nah, dan kemudian apa saja sih manfaat dari simulasi sistem? Adapun manfaat dari simulasi sistem yang pertama yaitu untuk mempelajari perilaku dari sebuah sistem. Kemudian yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah pada suatu sistem itu terdapat permasalahan yang terjadi atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga dan yang terakhir yaitu untuk melakukan sebuah pencarian solusi dari permasalahan yang terjadi pada sebuah sistem. Oke, dilanjutkan pada sebutkan dan juga jelaskan input dan juga output dalam melakukan simulasi. Nah, input yang pertama yaitu parameter sistem, yang merupakan nilai-nilai yang mendefinisikan kondisi awal pada sistem yang akan disimulasikan. Lalu yang kedua yaitu variable control, yang merupakan nilai-nilai yang dapat diubah untuk mengamati dampaknya terhadap sistem. Lalu yang ketiga yaitu kondisi awal pada saat sistem dimulai. Masuk kepada output. Output yang pertama yaitu hasil simulasi. Hasil simulasi merupakan informasi tentang bagaimana sih sistem berevolusi atau berubah selama simulasi. Lalu yang kedua yaitu statistik, yang merupakan ringkasan statistik dari data hasil simulasi. Lalu yang ketiga yaitu grafik ataupun visualisasi, yang merupakan representasi grafis dari perubahan sistem. Lalu dilanjutkan apa yang dimaksud dengan random number generation dan input analyzer. Yang pertama, random number generation, yang merupakan suatu proses menghasilkan nilai atau sekumpulan nilai yang tidak dapat diprediksikan secara tepat. Lalu input analyzer, yang merupakan suatu bagian dari sistem yang bertanggung jawab untuk memproses dan juga menganalisis masukan yang diberikan kepada sistem tersebut. Pada materi tentang kegunaan dan keterkaitan dari random number generation dan input analyzer. Kegunaan dari random number generation ini menciptakan variasi dalam input mirip dengan variasi yang mungkin terjadi dalam situasi nyata. Sedangkan input analyzer ini membantu menganalisis dan input ini untuk mengidentifikasi pola atau tren yang dapat mempengaruhi kinerja suatu sistem. Untuk terkaitannya sendiri antara random number generation dan input analyzer ini memiliki terkaitan dalam simulasi dan pengujian sistem. Selanjutnya itu langkah-langkah dalam melakukan generate data. Yang pertama itu tentukan model logika sistem yang akan disimulasikan. Yang kedua itu atur parameter awal sistem dan kondisi awal. Yang ketiga itu memilih variabel input yang ingin diamati atau ubah dalam simulasi. Yang keempat itu tetapkan jangka waktu dan wilayah ruang yang akan disimulasikan. 5 yaitu gunakan algoritma atau model numerik untuk mensimulasikan perubahan dalam sistem seiring waktu. Yang keenam yaitu untuk meningkatkan realisme, bisa menambahkan noise atau variasi ke dalam suatu simulasi. Yang ketujuh itu simpan hasil simulasi termasuk variabel input dan output sebagai data simulasi. Dan yang terakhir itu analisis data hasil simulasi untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku sistem. Selanjutnya materi tentang langkah-langkah pembuatan model simulasi. Yang pertama itu identifikasi tujuan dan tentukan dengan jelas tujuan dari simulasi sistem yang akan dibuat. Yang kedua itu identifikasi variabel-variabel untuk apa yang mempengaruhi sistem dan tentukan parameter yang akan digunakan dalam model. 3 yaitu pilih jenis model yang sesuai dengan sifat sistem. Yang keempat, tuliskan persamaan matematis yang mempresentasikan hubungan antar variabel dan parameter dalam sistem. Yang kelima itu atur nilai awal untuk variabel-variabel dalam model. Yang keenam itu tentukan metode simulasi yang sesuai. Yang ketujuh, terjemahkan persamaan matematis ke dalam bentuk yang dapat diimplementasikan dalam suatu algoritma. Kedelapan yaitu uji model simulasi dengan membandingkan hasil dengan data empiris atau teori yang ada. Yang terakhir yaitu jalankan simulasi dan analisisnya.